Kita beri sorak-sorak yang lebih meriah bagi Tuhan kita yang ajaib, yang sungguh dahsyat kasih-Nya memenuhi kita. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, urapi setiap kami, pendengaran kami, celikkan mata rohani kami untuk melihat kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu dan pakai, urapi tempat ini dan pelayanan ini, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Semua penghalang kami tolak dalam nama Yesus, dan kami terima Roh Kudus, kami terima firman Tuhan, memerdekakan dan memenuhi kami dan bekerja di dalam kami dan menjadikan kami melihat semua janji Allah digenapi dalam nama Yesus. Semua kita yang siap mendengarkan firman sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara, tema Natal kita, kuasa Allah dan mujizatnya itu tahun lalu. Tapi itu terus masih berlaku, ada amin. Dan itu harus menjadi rema dan hidup oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Dan juga tema Natal kita untuk tahun ini dan tahun depan itu Kristus Tuhan dan kuasa-Nya. Saudara, berbicara tentang Kristus Tuhan dan kuasa-Nya ini sangat luas. Amin. Dan mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kalau kita sudah dapat Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, mari bangkit sama-sama berdiri, kita baca ayat ini 1, 2 dan 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dengan tema kemuliaan Sion yang akan datang. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan tolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Saudara perhatikan kemuliaan Sion yang akan datang. Saudara, dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang nubuatan untuk kedatangan Yesus, kedatangan Mesias. Makanya kalau kita dengar 2 minggu yang lalu firman Tuhan, bagaimana Raja Ahaz, dia itu merasa susah karena kerajaan Daud sepertinya sudah tidak ada harapan. Sebab kegelapan pada waktu itu dari Asyur atau mereka sedang ditindas oleh Asyur. Dan Asyur itu menjadi suatu musuh yang kuat pada waktu itu. Sehingga seperti harapan untuk ke depan itu tidak ada, mereka betul-betul mengalami suatu kegelapan, suatu penderitaan. Dan Tuhan datang berfirman bahwa akan datang Immanuel di mana Allah beserta dengan kita. Makanya di dalam kitab Yesaya ini sangat luar biasa menjanjikan tentang kemuliaan yang akan datang. Yaitu di sana berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, kita bisa melihat bahwa nubuatan Yesaya ini Yesus selalu ulangi. Kalau kita lihat pelayanannya Tuhan Yesus di dalam dunia, dia selalu kupas, dia selalu bahas tentang Nabi Yesaya ini. Karena di dalam Yesaya ini berbicara tentang dirinya yang sedang digenapi. Jadi kalau kita melihat nubuatan Allah melalui Nabi Yesaya ini, kita sedang belajar bahwa apa yang akan terjadi di dalam dunia ini dan apa yang terjadi karena Yesus akan datang, bahkan Yesus sudah datang, bahkan Yesus sudah ada di dalam kita yang adalah terang. Amin. Kalau dulu mereka mengalami kesulitan yang luar biasa, firman Tuhan berjanji kesulitan itu tidak akan ada untuk selamanya. Sebab terang kemuliaan Mesias, pembebas itu akan datang. Nah, dalam terjemahan lain saya mau baca dari ayat ini dikatakan, bangkitlah hai umatku, biarlah terangmu bercahaya agar dilihat oleh semua bangsa, karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Jadi disebut kata bangkitlah.
Kata bangkit di sini saudara sama kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus waktu dia membangkitkan anak yang berumur 12 tahun yang mati. Baru Tuhan katakan talita kum. Tapi talita kum yang sebenarnya harus bangkitlah, tapi di sana dia katakan bangunlah. Jadi kata bangunlah ini sebenarnya untuk orang tidur, tapi dia ucapkan kepada orang mati. Jadi ini berbicara ayat itu sama dengan bahasa ini kata bangkit. Jadi artinya bangun. Bangun itu artinya dalam posisi sadar, dalam posisi siap untuk bekerja, dan bangun ini dalam posisi tercelek mata, tidak tertutup. Jadi kata bangunlah untuk apa? Menjadi terang. Jadi ini ada suatu respon yang kita harus lakukan saat kita menerima firman ini. Jadi Yesaya menyampaikan firman ini, Tuhan mau ada respon dari jemaat atau gereja. Kata bangkit, bangunlah. Jadi ada suatu reaksi yang harus kita lakukan untuk bangun. Dan di dalam bangun ini ada yang perlu kita kerjakan atau benahi. Kita harus selesaikan dalam hidup kita. Dan yang perlu dikerjakan karena dikatakan di ayat, karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan sudah ada sama kamu. Perlu kamu bangun. Perlu kamu bersedia. Perlu kamu berjaga-jaga. Nah, saya percaya gereja yang bangun atau gereja yang selalu tercelik matanya, selalu sadar, tidak tertidur secara rohani, itu adalah gereja yang diperumpamakan 5 gadis bijaksana atau gadis pintar. Dia pintar sampai dia dalam posisi sadar terus, tidak tertidur. Nah, beda dengan 5 gadis yang bodoh. Dan dikatakan kamu bangun. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi dikatakan kegelapan ini menutupi bangsa-bangsa. Nah, kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa pada zaman Nabi Yesaya ini adalah penindasan daripada Asyur. Mereka benar-benar tertekan dan mereka benar-benar tidak ada harapan. Inilah kegelapan. Dan kita tahu bahwa kegelapan itu manifestasinya itu banyak. Dari zaman Abraham sampai zaman Ishak, bentuk kegelapan itu mendatangkan penderitaan bagi umat Tuhan. Terjadi kelaparan, terjadi masalah. Nah, kegelapan pada zaman kita ini mungkin beda lagi, tapi apapun bentuk manifestasi daripada kerjanya kuasa kegelapan itu menyebabkan manusia menderita. Mungkin cara kerjanya melalui penyakit, serangan-serangan penyakit tiba-tiba mati, serangan-serangan resesi, serangan-serangan. Mungkin kegelapan manifestasinya dalam bentuk-bentuk lain, mungkin tidak seperti dulu. Tetapi apapun bentuk kegelapan itu, di sini Tuhan katakan kamu perlu bangkit. Karena terang Tuhan sudah ada padamu. Artinya gini, Tuhan mau menjadikan kita ini saksi di tengah-tengah kegelapan. Makanya Markus katakan, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas. Melalui perbuatanmu Bapa dimuliakan. Jadi di dalam kita bangun, di dalam kita bangkit, kita perlu membenahi perbuatan kita. Hasil perbuatan kita itu berasal dari pikiran. Hasil perbuatan kita itu berasal dari hati. Nah, apa yang perlu kita benahi? Pikiran. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang patut dipuji dan sedap didengar, pikirkan. Jangan pikirkan yang tidak benar. Jadi kita disuruh memikirkan firman. Firman Tuhan bilang apa? Karena firman Tuhan mengatakan 1 iota pun tidak ada yang batal dari firman Tuhan. Tidak ada yang dihilangkan 1 titik pun. Semua akan digenapi. Jadi cara berpikir kita harus berdasarkan kebenaran yang kita percayai. Nah, mungkin ada banyak hal yang membuat pikiran kita bisa terganggu. Tetapi kita selalu kembali kepada kebenaran firman. Kenapa? Karena kita disuruh bangun. Kita disuruh bangkit. Karena kegelapan memang banyak di sekitar kita. Membuat kita terlena secara rohani. Mungkin kegelapan itu berupa berkat yang berlimpah sampai kita lupa Tuhan. Atau kegelapan itu berupa godaan, berupa dosa, berupa segala-galanya. Dan itu ada memang di dalam dunia mulai dari zaman dulu. Tetapi Tuhan bilang kamu bangkit. Menjadi teranglah. Kata menjadi ini artinya berubah. Dari tidak ada menjadi ada. Menjadi. Dari hidupmu dulu hasilkan pikiran gelap atau setengah gelap. Hatimu hasilkan setengah gelap. Berubah menjadi sempurna.
Ini kata menjadi. Jadi menjadi ini artinya berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Berubah ke arah yang lebih suci, berubah ke arah yang lebih kudus, berubah ke arah yang lebih benar, berubah ke arah yang lebih taat, berubah ke arah yang lebih setia, berubah ke arah yang lebih sungguh-sungguh. Jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kata berubah ini, kita harus radikal. Kita perlu membedakan radikal dengan ekstrim. Ekstrim itu sesuatu yang tidak bagus. Karena ekstrim itu terhadap satu, wah kita mati-matian di situ. Tapi radikal ini berbicara tentang semua-muanya. Termasuk hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, kita perlu radikal. Berbicara roh kita dengan roh Bapa ini harus selalu nyambung, harus selalu ketemu, dan harus selalu nyatu. Sehingga lewat semuanya itu kita mendapatkan kekuatan. Kalau zaman dulu mereka tidak mampu melakukan kebenaran, apalagi mereka ditindas dengan Asyur. Tetapi Yesaya menubuatkan, kau jangan takut. Mau datang Immanuel, ya Yesaya pasal 7, pasal 8. Allah beserta dengan kita. Nah sekarang hal itu sudah digenapi. Yesus sudah datang. Firman menjadi manusia sudah datang ke dalam dunia. Dan dia ada di dalam kita melalui rohnya. Jadi untuk zaman sekarang tidak ada alasan untuk kita tidak bangun. Tidak ada alasan untuk kita tidak membuat perbuatan kita menjadi suatu perbuatan yang menonjol, yang nampak. Kenapa dikatakan di ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Jadi Tuhan mau kebenaran yang hidup di dalam kita ini. Pertama yang membuat kita mendapatkan the presence of God, penyertaan Allah atau Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan kedua, membuat kita beda dengan orang lain. Orang lain boleh penuh dengan baper, apalagi kalau sudah mulai ngalir dengan medsos. Mulai penuh dengan kepahitan, kecewa, tidak percaya lagi sama Tuhan, kerjanya mengeluh setiap hari, bukan lagi nubuatan yang diucapkan, firman bukan lagi firman yang diucapkan, tapi semua perkara yang sia-sia diucapkan, itu kegelapan. Tetapi Tuhan bilang, engkau berbeda. Tuhan mau kita berbeda, bukan saja disaksikan dengan apa yang di sekitar kita, tapi Tuhan mau saksikan sampai bangsa-bangsa. Dalam kata arti, orang yang tidak mengenal kita pun dan tidak mengenal latar belakang kita, biasa dia tahu bahwa ini beda sifatnya, beda pikirannya, beda cara kerjanya, beda dan beda. Sesuatu yang beda. Bagaimana dengan Esther pada zamannya? Sesuatu yang beda. Dan kematian untuk umat Tuhan pada waktu itu berubah jadi kehidupan. Karena ada orang yang beda cara berpikirnya. Dan ada orang yang berbeda dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Dia radikal sama Tuhan. Pada zaman Daniel apa yang terjadi? Pada zaman Yusuf apa yang terjadi ketika mereka radikal? Bahkan Yusuf dipromosikan Tuhan, dimunculkan Tuhan, ini loh Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, benar-benar bekerja. Dia bukan orang Mesir, tetapi dia jadi orang kedua di Mesir. Bagaimana dengan Ishak? Pada waktu kelaparan datang, Ishak itu bisa menjadi orang yang kaya raya di tengah-tengah kelaparan hanya karena firman. Amin. Nah oleh sebab itu Tuhan mau kita menjadi saksi di tengah-tengah bangsa-bangsa, membuktikan firman hidup di dalam kita. Itulah terang. Cara berpikir kita, cara berpikir firman, kata-kata yang keluar modul, cara berpikir semua hasil daripada firman, perilaku dan perbuatan kita. Mungkin kegelapan bisa menyakiti kita. Orang di sekitar kita bisa menjengkelkan, orang di sekitar kita bisa menyakiti. Atau kita sendiri. Nah oleh sebab itu di dalam bangkit ini kita mulai harus membenahi hidup kita. Karena kita tidak tahu ini ke depan. Tapi satu hal kita tahu, Kristus Tuhan dan kuasanya. Ada banyak prediksi tahun 2025. Oh masa sukar dan sebagainya dan sebagainya. Yang namanya kegelapan itu sejak dari Abraham, sejak dari Ishak. Sejak itu selalu ada. Dan itu belum datang Mesias. Sedangkan itu janjinya luar biasa. Bagaimana dengan kita yang sudah ada rohnya Kristus di dalam. Kita perlu bangkit, kita perlu percaya Tuhan semakin luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang meragukan. Aduh kira-kira ini masa depan saya ini begini kira-kira. Mungkin ada alasan untuk kita ragu dan khawatir. Tapi kita disuruh bangun, kita disuruh bangkit, artinya benahi percayamu. Semakin percaya walaupun yang kau lihat ini tidak ada harapan.
Kalau kita melihat orang-orang di Alkitab yang belum ada Mesias pada waktu itu. Tapi ketika mereka berjuang, ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka bangkit dan radikal dan menjadikan Allah benar-benar yang dia percayai, Allah Israel itu nyata dalam hidupnya. Mereka melihat keajaiban loh. Bagaimana kita yang memang Allah ada di dalam kita. Jadi di dalam benahi diri kita adalah kita mulai memperbaiki. Karena dengan kita memperbaiki di sana, hidup kita menjadi Allah Immanuel ada di sana. Amin. Saudara, apapun boleh terjadi dalam dunia ini, tetapi penyertaan Allah, the presence of God, Allah Immanuel akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dan kedua, dia adalah Kristus, artinya dia penyelamat. Tapi dia juga Tuhan yang harus kita sembah. Dan dia juga Tuhan yang harus kita sembah, tapi dia adalah penyelamat. Bukan penyelamat cuman selamatkan kita dari neraka. Tapi selamatkan kita dari kesulitan-kesulitan yang berbicara tentang kegelapan dalam dunia ini. Yang bisa mengganggu rumah tangga sehingga banyak pernikahan rusak. Yang mengganggu hubungan dengan Tuhan sehingga banyak anak-anak muda menjadi rusak cara berpikirnya. Ya. Sehingga mereka sudah mencari kesenangan dan kebahagiaan, obat-obatan, rokok, pergaulan yang bebas. Itulah kegelapan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau munculkan kamu orang untuk menjadi sesuatu yang beda. Sehingga kalau kita menjadi sesuatu yang beda, Tuhan pasti promosikan kita. Bukan cuma kalangan lingkungan RT RW, tapi sampai bangsa-bangsa. Itu targetnya Tuhan, itu sangat meluas sekali. Makanya Tuhan bilang bangkit. Terang Tuhan itu sudah ada padamu. Mungkin kita katakan bagaimana saya mau bangkit, kok saya sakit-sakitan, saya miskin, saya susah, saya makan saja tidak cukup. Saudara, mungkin kita dalam hal itu kita kurang, tapi dalam hal lain kita beda. Ada amin? Sedikit satu contoh pengalaman saya lalu. Saya sudah susah, tidak ada apa-apa, sakit lagi. Apanya saya beda dengan orang lain? Orang melihat saya susah, saya miskin, saya sakit. Yang membedakan saya kuat. Ada amin? Saya kuat dan mereka bilang, wow, kamu kuat. Kamu mampu hadapi penderitaan. Saya saja umurku sudah tua begini, saya tidak mampu menghadapi penderitaan. Kamu masih muda kok bisa menghadapi penderitaan. Nah itulah yang membedakan. Jadi ada banyak hal yang Tuhan mau munculkan lewat hidup kita untuk kita beda dari yang lain. Saudara, saya mau katakan Tuhan mau bedakan kita dan Tuhan mau kita beda dari yang lain. Sebab terang Tuhan ada padamu. Terang itu akan percaya melalui perbuatanmu, hasil pikiranmu, hasil perkataanmu yang berasal dari firman dan pekerjaan roh dan kuasa yang hidup dalam diri saudara. Ada amin. Itulah yang Tuhan mau kita bangkit, kita harus beda. Jangan dari waktu ke waktu kita tidak bisa berubah. Kita bisa mengampuni dengan tulus yang sebenarnya untuk ukuran manusia kita tidak bisa. Tapi kita mampu mengampuni dan mengasihi. Orang bilang kamu beda. Kalau saya dikasih begitu suamiku, banyak yang lain. Kalau saya sudah dikasih begitu istriku, banyak yang lain. Kalau menantu kasih begini, banyak yang lain. Mertua kasih begini, banyak yang lain. Itu kegelapan. Tapi anak Tuhan muncul, kenapa kamu beda? Ya, itulah yang membuat nampak Kristus termanifestasi dalam hidup kita. Dan orang akan datang belajar, orang akan datang bertanya, orang akan datang minta doa, orang akan datang minta nasihat. Kenapa kamu beda? Dan itu Tuhan mau, terang itu bercahaya. Karena firman Allah mengatakan terang itu adalah perbuatan kita. Sehingga lewat perbuatan kita Bapa dimuliakan. Amin. Jadi di dalam bangkit supaya apapun yang terjadi di tahun 2025 atau ke depan ini. Tidak perlu kita tahu. Satu hal, Tuhan sudah datang jadi Kristus bagi kita. Katakan Tuhan sudah datang jadi Kristus bagi saya dan keluarga saya. Tahu Kristus? Mesias artinya juru selamat. Kalau Tuhan yang jadi juru selamatmu, hebat tidak? Daripada bupati jadi juru selamatmu. Pilih mana? Ini Tuhan jadi juru selamatmu loh. Amin. Dan juru selamat kita bukan orang biasa. Juru selamat kita itu Tuhan yang jadi manusia. Saudara, kalau saya mulai merenungkan ya, saya baca ini firman ya. Saya bilang iya ya.
Pada awalnya kasihan Tuhan menciptakan manusia ini supaya menggantikan posisi Lucifer yang tadinya pemimpin penyembahan di sorga lalu dibuang ke neraka jadi iblis. Sekarang Tuhan gantikan, Tuhan tidak pilih lagi malaikat untuk memimpin penyembahan di sorga. Tapi Tuhan jadikan kita ini penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Makanya ketika Tuhan mau pulihkan perempuan Samaria, Tuhan pulihkan penyembahannya dulu. Karena kalau penyembahan rusak saudara, maka segala-galanya rusak. Nah Tuhan pulihkan. Sehingga Tuhan bilang penyembah-penyembah benar hanya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam kebenaran. Nah salah satu terang yang dapat dilihat selain daripada perbuatan, hasil pikiran, perasaan dan perilaku. Itu juga dari penyembahan kita. Dan penyembahan itu dari ibadah kita. Makanya saya katakan semakin penyembahan kita naik ke hadapan Tuhan, semakin kita menerima kasih karunia. Kalau zaman dulu mereka setengah mati untuk lakukan perbuatan baik. Tetapi Tuhan tidak kehabisan akal. Bahwa di zaman akhir ini orang berbuat baik sebenarnya itu gampang. Karena Kristus sudah ada di dalam kita. Nah makanya saya mulai berpikir iya ya. Dulu kasihan ini Tuhan menciptakan manusia toh. Wah diciptakan sesuai dengan gambar. Tapi dirusak oleh dosa. Sampainya Tuhan habisi dengan air bah. Mau tinggal Nuh dan keluarganya. Nuh lagi dan keluarganya dipikir ini sudah bagus-bagus. Ternyata rusak lagi. Tapi sudah Tuhan sudah berjanji. Tidak akan turunkan air bah lagi. Karena ada satu penyembahannya Nuh. Ada satu korbannya Nuh yang naik harum dalam penciuman Tuhan. Tuhan bilang tidak ada air bah lagi. Tapi terus bagaimana ini manusia bukan jadi penyembah. Rusak dibikin dosa ini. Benar-benar ini dunia ini kegelapan. Apakah Tuhan batalkan firman? Kalau begitu enggak usah dah, hapus saja manusia di dunia ini. Pilih lagi malaikat deh. Tuhan tidak pernah putus asa saudara. Pilih lagi malaikat deh, gantinya kan Lucifer, pimpin penyembahan di sorga saja. Di bumi enggak usah sudah mi. Tuhan tidak pernah semua yang dikerjakan itu gagal. Tuhan kalau dikerjakan dia selesaikan sampai habis. Begitu juga ketika Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Masalah dan tantangan tidak akan menghalangi, tapi segala rencananya pasti selesai lewat hidup kita. Terus apa yang dia lakukan saudara? Dia tidak robah ini firman. Makanya saya heran sekali kalau ada orang bisa hilangkan ini firman. Padahal Tuhan pun jangankan mau hilangkan, robah pun tidak. Tapi bagaimana caranya? Supaya ada penyembah-penyembah yang benar di bumi. Supaya doa ini kerajaan Allah hadir bumi sama seperti sorga. Firman jadi manusia. Ya, firman jadi manusia. Kenapa firman jadi manusia? Supaya tinggal di dalam kita, yaitu Kristus oleh Roh Kudusnya. Sehingga kita bisa menjadi pelaku firman oleh tuntunan Roh Allah dalam diri kita. Makanya saudara, kita perlu terus bertumbuh di dalam kebenaran. Kata bangkit dan bangun, jangan jadi jemaat yang menyerah dengan keadaan. Dan mengalir dengan keadaan, walaupun keadaan yang menarik semakin dingin, semakin suam-suam kuku. Sekali kepahitan tetap kepahitan dan bertambah banyak kepahitannya. Tidak mampu mengampuni. Lalu mengatakan, oh saya ini kan bukan malaikat. Padahal Yesus sudah ada di dalam tubuhnya. Tubuhnya disebut bait Allah atau bait Roh Kudus. Memang kita perlu bangkit, artinya kita perlu berjuang saudara. Ada amin? Karena kata menjadi artinya dari tidak punya, dari tidak ada, jadi ada. Nah satu contoh, mengampuni. Ini kata menjadi. Bagaimana kita bisa bertindak untuk mengampuni. Mengampuni bukan cuma dalam hati, tapi mengampuni adalah perbuatan di mana ekspresi kita di mana melupakan kesalahan orang lain. Memang sulit saudara, tapi kan bangkit. Amin. Untuk tahun 2025 di sana saudara, kita perlu membenahi diri supaya kebenaran firman ini semakin menyala dalam diri kita. Jangan bilang, weh menyala media atau menyala El Shaddai. Apanya yang menyala? Firmannya harus kelihatan. Kalau firman kelihatan itulah yang menyala. Amin. Kita harus bangkit dan menyala jadi terang. Apanya menyala? Bersinar. Firmannya. Bukan juga kita sengaja menyakiti orang lain. Bukan kita sengaja gesek orang lain. Bukan. Tetapi kalau itu terjadi, kegelapan punya kerja.
bikin provokator, bikin perpecahan, atau bikin tidak enak. Aduh ini suami bikin saya punya selera tidak ada lagi. Aduh ini istri bikin punya selera. Aduh ini itu. Banyak kita protes. Apalagi kalau ada yang bilang, saya paling tidak suka kalau si A yang bawa firman, si B yang bawa firman. Apanya tidak disuka, kitanya perlu berubah. Supaya siapapun bawa firman, semua kita suka. Kenapa? Karena firmannya kita suka. Firman bukan milik orang, firman milik Yesus. Ada amin? Kedewasaan seperti itu saudara, yang membuat kita beda. Jadi yang membedakan kita dari orang dunia adalah kedewasaan rohani. Pemahaman dan pengenalan kita akan firman yang menjadikan cara berpikir kita, hati kita, ekspresi kita, perilaku kita, perbuatan kita berubah. Orang akan bilang, bisamu kalau ampuni itu di. Hai kalau saya enggak. Sampai kucing lebaran enggak. Sampai ayam tumbuh gigi juga enggak. Wah, dia tegar dengan prinsipnya, dia anggap itu prinsipnya adalah kebenaran firman. Tapi orang yang selalu lembutkan hatinya. Iya, saya sudah berkali-kali disakiti. Tapi selalu saya datang sama Tuhan, Tuhan lembutkan hati saya. Supaya saya bisa mengampuni dia seperti Engkau mengampuni saya. Bisa enggak gitu? Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni si A seperti Engkau mengampuni saya. Mampukan saya untuk mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi saya. Coba. Kalau Tuhan enggak kasih kita ini jadi apa coba? Untuk kenal keselamatan pun kita enggak kenal. Firman Tuhan bilang kita selamat ini karena kasih karunia. Nah oleh sebab itu kalau kita tidak mampu menjadi pelaku firman, kita harus datang kepada sumbernya. Supaya kita menerima rahmatnya, kasih karunianya. Sehingga lewat kasih karunianya kita punya kasih Bapa. Kenapa kamu bisa mengampuni itu? Jahatnya itu anumu. Iparmu, mertuamu, nenekmu, orang tuamu jahat sekali. Saya bisa mengampuni. Karena di dalam hati saya ada kasih Bapa. Kasih Bapa inilah yang membuat saya bisa mengampuni. Kalau kekuatan saya tidak ada. Oh gitu ya. Akhirnya entah bangsa dari mana yang bertanya sama engkau karena engkau hidupmu berbeda. Maka engkau terangmu itu dilihat oleh bangsa-bangsa. Oh anak mantu menjengkelkan. Seandainya bisa tukar anak bantu, aduh. Bukan perlu tukar anak mantu, robah anak mantu, kita yang berubah. Supaya mau anak mantu bagus, mau cucu mantu bagus, mau nenek yang bagus, mertua yang bagus, sahabat yang bagus atau jelek. Kita semua melihat mereka seperti Kristus melihat mereka. Itu hanya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Memang bertumbuh seperti itu, saya bukan Tuhan, iya. Kita harus berpacu karena target surga kita harus serupa Yesus, bukan serupa malaikat. Ada amin? Serupa Yesus. Makanya kita mau serupa Yesus, mau berubah bukan cuma bahasa roh doang. Cara berpikir berubah, tindakan perbuatan berubah. Amin? Itu poin yang pertama, radikal. Amin? Saudara mau disertai di tahun 2025? Saudara mau disertai? Hanya Tuhan menyertai kita ketika kita melakukan firman-Nya. Itulah cara kita mengasihi Dia dan Dia mengasihi kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, mungkin saja masalah terjadi. Tapi dia berjanji apa? Kepada orang yang diurapi dia berjanji apa? Dia pegang tangan kanan dan membawa kepada kemenangan yang gemilang. Penyertaan Tuhan itu urapan Tuhan. Perkenanan dia suka sama kita. Jadi kalau Tuhan urapi kita, Tuhan senang sama kita. Dan pengurapannya itulah yang membuat kita selalu berhasil. Berhasil mengampuni, berhasil melupakan kesalahan orang lain, berhasil dari zona nyaman kita, berhasil dari karakter-karakter lama kita, berhasil. Ada kekuatan, dia pegang dengan tangan kanannya. Firman Allah mencatat, orang yang diurapi Tuhan itu Tuhan pegang ke tangan kanannya. Sehingga orang itu bisa lewati dari satu masalah, dari satu kesenangan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Kekuatan mana kita? Kita tidak punya kekuatan. Makanya saudara jangan pernah cari Tuhan hanya karena mau berkatnya. Jangan pernah cari Tuhan supaya masalahmu beres. Jangan pernah cari Tuhan supaya yang semua yang kau perlukan dan butuhkan ada. Saya mau katakan itu murahan.
Tapi carilah Tuhan karena kita mau mengasihi Dia. Kita punya waktu dan kesempatan dan posisi yang Dia berikan kepada kita untuk ada di hadiratnya. Saya mau katakan itu berkat yang besar. Makanya kalau kita lihat Maria saudara di dalam Alkitab. Maria itu melakukan segala sesuatu diprotes orang. Dia tumpah minyak narwastu di kaki Yesus. Wah diprotes, ngapain minyak mahal-mahal. Tapi apa yang Maria lakukan? Tuhan Yesus setuju. Saudara, untuk di akhir zaman ini, pastikan kita dapat isi hati Tuhan untuk kita lakukan. Mungkin saat kita lakukan isi hati Tuhan banyak yang protes. Tapi hanya Tuhan dan kita yang tahu. Hanya Tuhan dan Maria yang tahu pengorbanan yang Maria lakukan. Maria duduk di kaki Tuhan, banyak lagi yang protes. Marta protes, masa kau kasih biar itu saya kerja sendiri, dia enak-enak saya duduk situ. Marta tidak tahu. Tapi cuma Maria dengan Tuhan yang tahu. Tuhan bilang kau sibuk sekali. Apa yang dia lakukan ini tidak ada yang bisa ambil. Saudara, di akhir zaman ini kita hanya bisa tahu apa yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya ketika kita mau radikal sama Tuhan. Mungkin yang kita lakukan orang akan protes. Karena mereka tidak nangkap pewahyuan itu. Tapi saudara nangkap pewahyuan itu. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Dan setiap apa yang kita lakukan, selalu Tuhan setuju dan anggap itu benar. Makanya firman Tuhan mengatakan orang dibenarkan karena iman. Iman itu harus dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Makanya setiap perbuatan kebenaran itu adalah iman. Dan kebenaran yang kita lakukan, itu Tuhan katakan kamu dibenarkan karena percayamu. Tapi tanpa kau percaya, kau tidak berkenan sama Tuhan. Ini parah lagi. Ya Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman kamu tidak dibenarkan. Waduh, bagaimana kalau dari hari ke hari, baru bangun pagi sudah ngomel, kira-kira itu buah iman? Baru bangun pagi kita sudah mengeluh, dede gaji terlambat, apakah itu buah iman? Baru bangun pagi kita sudah mengeluh, dede begini, begitu, itu bukan iman. Tapi iman adalah di saat kesesakan, firman muncul. Di saat kesesakan, nubuatan keluar. Ada amin? Kenapa? Karena firman jadi manusia, rohnya ada di sini. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, apa midika? Kalau orang tidak berkenan sama kita, Tuhan tidak berkenan sama kita, apa mi kasihan? Jadi poin yang pertama kita perlu radikal. Ada amin? Supaya apa? Terang itu muncul dan penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di tahun 2025, Kristus, Tuhan dan kuasanya harus nyata dalam segala hal. Mungkin sakit, mungkin kekurangan. Tapi pastikan Kristus Tuhan ada di dalam kita. Terus yang kedua saudara. Apa yang perlu kita hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang ada di medsos. Kita perlu bertumbuh dewasa supaya pengajaran di dalam medsos ada yang bisa kita terima makan mentah-mentah. Tapi ada juga yang kita perlu olah dan tolak. Amin. Wah, yang terkenal di medsos ini adalah mungkin ada di anunya saudara, di berandanya saudara yang namanya Eli Miron apakah? Wah, dia kupas itu firman bagus. Dia orang Protestan, dia kupas itu firman bagus. Kenapa? Ditanya dari mana kamu dapat? Dia belajar dari orang, ada beberapa orang, 4 orang yang ditempati belajar. Jadi ada orang pintar firman karena dia isi pengetahuan. Jadi ada yang bisa kita percaya, benar, memang benar-benar. Saya akui sekali dia punya kupasan, saya salut sekali. Tapi tidak semua kita terima 100%. Nah oleh sebab itu sangat penting kita tahu kebenaran. Kenapa saya katakan tidak semua 100% kita terima? Karena pertama dia juga belum lahir baru. Firman memang secara logos, secara pengetahuan kalau kita pelajari oke. Tetapi firman juga itu harus rema. Diwahyukan dengan Roh Kudus. Nah, dia katakan ada 2 hal yang saya katakan meleset. Pertama, dia berbicara bahwa persepuluhan itu pada zaman Taurat. Terus ada yang bertanya, terus sekarang persepuluhan tidak berguna? Tidak berguna, terus sekarang apa? Berikan hidupmu. Berbicara berikan hidupmu.
Apa ada bisa berikan hidupnya semua ke gereja, kepada Tuhan, ke pekerjaan Tuhan? Hah? Waktunya, intelektualnya, pikirannya, uangnya, ada yang bisa kasih semua. Sedangkan 10% saja, masih banyak yang bolong. Makanya sebenarnya kenapa perlu 10%? Semua Alkitab sudah mencatat cara kita membawa persembahan kepada Tuhan. Dan dia tidak tahu bahwa aturan Taurat itu tentang persepuluhan itu pada konteksnya pada waktu lalu. Firman Tuhan ini relevan. Baik zaman dulu, zaman sekarang sampai Tuhan datang, itu firman tetap berlaku. Dan berlaku untuk zaman, dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman. Makanya relevan, tetap oke. Nah pada waktu zaman Taurat, kita tahu pada waktu zaman Taurat, itu cuman generasinya Yakub, 12 suku. Dan Tuhan berfirman, 11 suku cari uang, 1 suku urus rumah Tuhan. Jadi pada waktu zaman Taurat, perintah Tuhan itu hanya untuk 1 bangsa, yaitu bangsa Israel. Hanya untuk 1 bangsa. Tetapi untuk zaman kita kasih karunia ini, firman Tuhan itu bukan cuma untuk 1 bangsa. Bangsa-bangsa. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi persepuluhan zaman Taurat, ulu hasil zaman Taurat, persembahan khusus zaman Taurat memang digunakan untuk cara ibadah zaman Taurat yang hanya berlaku untuk 1 bangsa, terdiri dari 12 suku anaknya Yakub, 11 boleh cari uang, 1 urus rumah, itu suku Lewi. Kita tidak bisa bawa dengan zaman sekarang. Tetapi pekerjaan Tuhan tetap membutuhkan persepuluhan, persembahan khusus, ulu hasil, pekerjaan Tuhan sampai zaman akhir butuh semua itu. Makanya itu ketetapan. Saudara, jarak dari Taurat sampai ke zaman Maleaki itu 1400 tahun. Zaman dari Yesaya sampai Maleaki itu 414 tahun. Nubuatan ini 414 tahun baru dapat Nabi Maleaki. Sebentar kita jelaskan tentang apa yang dikatakan Nabi Maleaki. 414 tahun, tapi dari zaman Taurat Tuhan sudah sampaikan firman di zaman Taurat itu 1400 tahun jaraknya dengan Maleaki. Jadi firman Tuhan tentang persepuluhan di zaman Taurat memang itu pada waktu itu berlaku untuk suku Lewi. Untuk sekarang tidak ada suku Lewi, tapi tetap persepuluhan, persembahan khusus, ulu hasil tetap relevan untuk pekerjaan Tuhan. Karena untuk zaman sekarang tidak lagi untuk 1 bangsa, tetapi untuk bangsa-bangsa kita menjadi terang. Ada amin? Jadi ketika Yesaya menubuatkan tentang datangnya Mesias, Maleaki mencatat Mesias sudah sampai di ambang pintu, sudah dekat mau datang. Makanya Nabi Maleaki ini adalah nabi yang hidup pada zaman umat Tuhan dibuang ke pembuangan. Nah, kenapa umat Tuhan dibuang ke pembuangan 70 tahun? Karena mereka tidak taat dalam peraturan hal memberi sesuai dengan ketetapan. Makanya coba kita buka lagi supaya saudara bisa tahu. Jadi jangan hubung-hubungkan, oh persepuluhan itu zaman Lewi, itu untuk orang Lewi. Saya bilang, woi, zaman Taurat itu sampai zaman Maleaki dan zaman Injil itu 14.400. Begitu jaraknya sudah lama. Tapi firman tentang persepuluhan muncul setelah 1400 tahun, muncul persepuluhan bukan cuma pada zaman Taurat. Sebenarnya persepuluhan itu pada zaman Abraham. Kasih karunia. Karena zaman Abraham disebut zaman kasih karunia. Dan persepuluhan itu mulai zaman Abraham. Nanti zamannya Yakub baru ada Taurat. Tetapi 1400 tahun kemudian Tuhan ulang lagi tuh persepuluhan. Jadi kita tidak katakan bahwa persepuluhan itu hanya untuk suku Lewi, itu zaman Taurat. Karena memang di zaman Taurat itu persepuluhan untuk suku Lewi. Tapi 1400 tahun kemudian Tuhan ulangi lagi persepuluhan. Bukan untuk Lewi.
Tapi untuk pekerjaan Tuhan, sebab pekerjaan Tuhan untuk akhir zaman, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk bangsa-bangsa. Saudara nangkap? Makanya dengar di medsos itu hati-hati ya. Bisa ada muncul nabi-nabi palsu yang halus. Coba Maliaki pasal yang ketiga dulu. Saya ungkap ini saudara bukan karena supaya apa tidak saudara. Karena apa yang fungsinya gembala kalau tidak kasih tahu kebenaran. Amin. Jangan berpikir negatif. Apa yang fungsinya gembala kalau tidak kasih tahu kebenaran. Pasal 3. Coba baca ayat 1. Kita lompat di ayat yang, ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Maliaki sedang mencatat siapa mau datang ini? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Luruskan. Yesaya mencatat kedatangan Yohanes Pembaptis. Luruskan jalan bagi Tuhan. Luruskanlah. Jadi Yohanes ini pembuka jalan. Dia lebih dulu 6 bulan baru datang Yesus. Selisih 6 bulan lahirnya, umurnya. Jadi dia pembuka jalan. Ketika umat Tuhan pulang dari pembuangan, Tuhan kembali ajar mereka. Yang menyebabkan kamu berada dalam penderitaan pembuangan. Karena tidak tahu siapa Allahmu. Karena Allah kita menentukan kepada siapa kita bawa korban. Allah kita menentukan kepada siapa kita bawa persembahan. Amin. Kalau kita bawa persembahan terlalu banyak kepada dunia kita, jadi Allah kita ini dunia. Dunia ini bisa bergoncang. Tapi kalau kita bawa kepada Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub di dalam Kristus, kita bawa persembahan kita, itulah Allah kita. Sebab Allah menentukan kepada siapa kita sembah dan kepada siapa kita bawa persembahan. Dan firman Allah mengatur ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus, ada persembahan ulu hasil. Tujuannya apa itu persembahan persepuluhan? Tuhan mau kita menghormati dia. Dan di dalam setiap penghasilan kita terima, di dalam menghormati Tuhan, 10% itu disebut persembahan kudus. Makanya kalau kita memberi 10%, jangan pernah merasa bahwa kita kasih Tuhan. Atau jangan pernah coba-coba. Saya mau coba-coba deh, coba-coba kasih masuk per bulan, coba-coba 1-2 kali, 3 kali, 4. Saya tidak diberkati. Bawa persepuluhan jangan pakai coba-coba. Bawa persepuluhan karena kau taat. Dan kau mengasihi Tuhan. Dan kau membuktikan bahwa kau umat Tuhan. Walaupun di dalam ayat ini berjanji bahwa Tuhan katakan, uji aku. Karena seringkali kita dalam membawa persepuluhan, Tuhan mau perbaiki otak kita dulu. Tuhan mau perbaiki hati kita. Karena seringkali otak kita coba-coba. Coba bedengnya, kasih masuk mau ke bank perpuluhan. Diberkati kok. Tidak, coba lagi 1 kali. Diberkati kok. Tak buka betul kayak itu tingkap-tingkap langit. Firman Tuhan ya dan amin. Tapi kalau punya otak coba-coba, Tuhan bereskan otak coba-coba dulu. Diselesaikan dengan cara saksama. Dibereskan dulu, proses. Supaya otak yang coba-coba dan mencobai Tuhan ini beres dulu. Saat kau kasihkan perpuluhan, kau kasih berdasarkan kasih kepada Tuhan. Makanya perlu radikal, bukan ekstrim. Terus, makanya saya bilang begini, ini orang ini kenapa cuman bilang persepuluhan itu zaman Taurat. Nah Taurat itu kasihan dengan zaman Maleaki itu 1400. Kalau tidak perlu tidak perlu persepuluhan cuma zaman Taurat, enggak usah muncul ini Maleaki. Enggak perlu muncul. Cukup di Taurat. Karena cuma di Taurat ada orang Lewi. Di Maleaki sudah campur-campur. Tapi kenapa firman Tuhan datang? Kita lompat di ayat yang ke-6. Sama-sama 1, 2, 3. Ayat 6, pasal 3 ayat 6.
Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, diulangi lagi di zaman Maliaki. Jadi Taurat dengan Maliaki ini jaraknya 1400 tahun. Zaman Yesaya sampai Maliaki jaraknya 414 tahun. Perpuluhan diulangi lagi karena mau masuk pintu gerbang Mesias datang. Perbaiki hidupmu, bangkit, benahi ibadahmu, benahi persembahanmu. Raja kemuliaan mau masuk. Hai pintu-pintu yang berabad-abad, hai pintu-pintu yang berabad-abad, terbukalah karena akan masuk Raja kemuliaan. Kita mau Yesus tinggal dalam hidup kita, tapi kita jadi pintu yang tertutup terus. Tak mau buka kebenaran. Semua itu di medsos bilang, hei, persepuluhan itu zaman Taurat. Itu untuk orang Lewi. Sekarang tidak ada orang Lewi. Saya bilang, hei, pekerjaan Tuhan zaman Taurat, zaman sekarang. Semua butuh biaya. Tuhan mau memberkati gerejanya, pekerjaannya. Kita ini cuma dipakai. Kalau memang tidak perlu persepuluhan, tidak muncul ini Maliaki. Terus ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Terus, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai apa? Persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu, bukan lagi cuma satu bangsa toh, seluruh, termasuk bangsa Indonesia. Bukan cuma Israel doang. Hai kamu seluruh bangsa, bawa persepuluhan. Kalau zaman Taurat cuma satu bangsa, bangsa Israel toh, yang 12 suku. Sekarang apa? Seluruh, termasuk bangsa Ki. Ya, ini harus perlu tahu kebenaran saudara. Jangan bilang, di zaman Taurat kan zaman sekarang tidak ada orang Lewi. Memang tidak ada orang Lewi zaman sekarang. Tapi ini ayat muncul ini tahun berapa dengan Taurat? Nubuatan tahun berapa? Ini semakin digenapi loh. Makanya firman Allah ini relevan. Makanya ketua umum sekarang memberikan GSJA relevan. Sama firman Tuhan itu tetap hidup. Berfungsi di zaman Taurat, berfungsi di zaman sekarang, dan berfungsi di zaman Tuhan Yesus datang. Ayat ini berfungsi sampai zaman Tuhan Yesus datang. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai. Kalau memang persepuluhan hanya untuk orang Lewi, Tuhan tidak perlu berfirman melalui Maliaki. Kira-kira ada orang yang atau pendeta bisa hapus ini ayat? Tuhan pun tidak pernah hapus firmannya loh. Bahkan untuk bisa tetap menjadikan manusia penyembah yang benar, firman datang jadi manusia, yaitu Yesus namanya. Tuhan tidak pakai otoritasnya, kalau begitu sudahlah hilangkan manusia. Jangan nih manusia jadi penyembah, dunia ini gelap. Pilih malaikat lagi. Tuhan tidak pernah berubah, yang dia firmankan tetap firman. Sampai firman datang jadi manusia. Maka kita jadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan karena Yesus sudah ada. Lalu dia mengatakan seperti ini. Loh, dulu kan memang orang Lewi jadi juru syafaat. Dia memelihara rumah Tuhan. Sekarang Yesus jadi juru syafaat. Oh kalau begitu kita tidak perlu doa syafaat. Kau tidak perlu juru syafaat bagi gerejamu, bagi keluargamu, bagi masa depanmu. Hati-hati dengar yang di medsos itu saudara. Memang kupasan awal-awal bagus. Tapi bagaimanapun kalau orang tidak mengenal, orang yang sudah lahir baru pun bisa melenceng. Jadi kita perlu pintar saudara, ada amin? Jangan karena kita punya daging belum kelar, jangan kasih masuk perpuluhan. Padahal sebenarnya itu punya pengaruh. Sama-sama sama saya, persepuluhan punya pengaruh untuk hidup saya, untuk kerohanian saya,
untuk keluarga saya dan masa depan saya. Saya baca terjemahannya ya. Di ayat 10, kasih tetap saja itu. Saya baca terjemahannya di terjemahan lainnya. Maliaki 3 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. Bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada cukup makanan dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untukmu dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya, sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Ujilah aku, biarlah aku membuktikannya kepadamu. Itu Tuhan sampai bilang, ujilah aku loh. Itu artinya Tuhan serius. Amin. Ayat perpuluhan bukan cuma zaman Taurat. Taurat dengan Maliaki sekali lagi 1400 tahun. Ini Maliaki catat, ini mau masuk, Yesus mau datang. Mempersiapkan, perbaiki ibadah. Selama ini kamu melanggar ketetapanku. Umat Tuhan bilang, apa ketetapan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu langgar. Kenapa? Karena itu punya pengaruh. Ada amin. Saya berharap supaya saudara, orang yang kasih masuk persepuluhan itu tidak ada yang susah. Walaupun mungkin kasih masuk persepuluhan masih ada tantangan. Tapi mari kita kasih masuk persepuluhan, jangan coba-coba. Mana Tuhan berkati, mana. Saya suka kasih masuk dengan harapan, justru kasih masuk persepuluhan terjadi tabrakan lah, apalah. Kita yang nomor satu, kita benahi pikiran kita. Dan benahi hati kita. Kita harus melekat kepada harta kita di sorga, bukan harta kita di dunia. Karena Tuhan bilang di mana hartamu, di situ hatimu melekat. Yang perlu kita bereskan, kalau kita masih kurang saudara. Kasih masuk perpuluhan masih kurang, tidak kasih masuk juga masih kurang. Terus solusinya apa? Bukan pinjam online. Berdoa, kalau perlu berpuasa, kalau perlu minta hikmat. Tuhan kasih saya hikmat untuk kelola ini. Berikan saya kesabaran. Untuk sebulan ini makan tempe dulu dengan harapan ke depan, walaupun Tuhan bikin mujizat. Benar-benar lewat di padang gurun, gaji sekian, mustahil mau beli ikan besar. Tapi padang gurun benar-benar berkat padang gurun, mujizat padang gurun dialami. Di padang gurun orang makan roti malaikat, di padang gurun orang makan daging, padahal sumber daging tidak ada. Yang sebenarnya kita perlu lihat mujizat. Yang nomor satu kita taat firman dulu, ada amin. Jangan ibu pendeta, saya kasih masuk ini saya masih kurang, jangan. Justru kalau persepuluhan saudara semakin besar, bersyukurlah. Sebenarnya bukan saudara diberkati, Tuhan memberkati pekerjaannya. Amin. Karena ada perintah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi pekerjaan Tuhan ini tidak seperti zaman Taurat, cuma urus satu suku. Bukan cuma zaman Taurat untuk urus satu bangsa. Zaman now, Tuhan mau itu firman sampai di bangsa-bangsa. Injil harus didengar. Makanya jemaat El Shaddai, kita jangan hanya berpikir kita diberkati untuk supaya bisa makan minum doang. Dan untuk keperluan kita, masalah kita selesai. Tuhan mau kita dipakai lebih lagi. Kalau penghasilan kita besar, persepuluhan kita besar, jangan hatimu berada di persepuluhan. Syukur-syukur Tuhan pakai kamu. Kalau Tuhan tidak pakai hidupmu, persepuluhanmu masih seperti dulu. Bahkan yang dulu mungkin tidak cukup untuk tahun ke tahun. Oleh sebab itu kita memang perlu benahi hati dan pikiran kita. Supaya justru semakin besar persepuluhan kita, semakin kita minta kekuatan untuk tetap taat. Kenapa? Karena kalau sudah melihat besar ini, wah, kita bilang, wah ini besar begini bisa beli motor kah? Bisa beli baju bermerek kah? Bisa beli apa kah? Lumayan. Karena kita berpikir dengan kita kasih masuk persepuluhan, kita bantu Tuhan, kita bantu gereja. Padahal Tuhan mau memberkati pekerjaannya supaya bangsa-bangsa bisa dengar. Amin. Biarlah kita ini dipakai Tuhan. Supaya apa? Persediaan makanan di rumah Tuhan. Makanan apa di rumah Tuhan? Artinya makanan di rumah Tuhan itu artinya pekerjaan Tuhan ini hidup. Kalau dulu El Shaddai hanya kumpul uang beli musik. Kumpul uang bayar kontrak. Kumpul uang beli lagi ini terus renovasi.
Tapi mungkin ke depan. El Shaddai tidak hanya mengembang ke kiri dan ke kanan. Ada waktunya El Shaddai bilang, oh kamu utus orang pergi ke luar negeri. Kamu utus orang pergi ke daerah sana. Kamu utus kenapa? Karena persepuluhan saudara dan saya sudah semakin bertambah. Amin. Jadi tidak hanya mencukupi biaya dalam gereja. Tapi juga mencukupi biaya keluar, akhirnya kita ini dan gereja ini benar-benar menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Pergi jadikan semua bangsa murid. Amin. Kemarin kita ada kesempatan untuk mengirim uang kita ke luar negeri. Walaupun kita belum pergi, tapi uang kita sudah memberitakan Injil. Kita tidak sampai cuman gedung begini, tidak sampai begini. Tuhan mau pekerjaannya semakin besar. Tuhan tidak mau cuman begini, wah cukup mie, wah sudah ada lift, oh cukup mie. Enggak. Karena Tuhan mau pekerjaannya besar. Kenapa? Jangkauannya Tuhan bangsa-bangsa, bukan cuma satu bangsa, bangsa-bangsa. Pergi jadikan semua bangsa murid. Kata pergi, artinya kita ini harus jadi berkat. Ingat visi misi gereja, diberkati untuk menjadi, bukan diberkati untuk jadi tamak, diberkati jadi egois, diberkati jadi kikir, hanya memikirkan. Justru tahun 2025 sana, semakin kita jadi pelaku firman, semakin kita menabur, melakukan kebenaran, semakin kita lihat janji Tuhan yang mengatakan ujilah aku. Saya baca di terjemahan lain ya. Terus kita baca di ayat 11. Sama-sama 1, 2, 3. Aku akan menghardik bagimu belalang, pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita tidak kasih masuk persepuluhan, ada saja pencuri berkat. Lebih banyak yang dicuri daripada perpuluhan yang harus kita kasih masuk. Kadang terjadi seperti itu. Tapi Ibu Pendeta, saya taat persepuluhan, banyaknya di pencuri berkat. Oh berarti di otakmu perlu dibereskan. Jangan pernah kasih masuk perpuluhan dengan harapan Tuhan memberkati. Biarkanlah Tuhan sendiri berurusan dengan firman-Nya. Kita hanya percaya firman-Nya ya dan amin. Urusan kita taat saja. Dalam terjemahan lain tentang ayat 11 ini saya bacakan. Dia bilang begini. Hasil tanamu akan berkelimpahan. Karena aku melindungi tanamanmu. Saudara mau dilindungi sumber berkatmu? Hah? Aku melindungi tanamanmu terhadap serangga dan hama. Ibu Pendeta tetap gajiku tidak berubah bahkan naik. Iyo tapi banyak hamanya. Hama stres, hama galau. Tidak kuat Kak percaya. Mungkin yang kasih masuk, aduh saya juga masih bermasalah. Iya. Tapi kau tidak tahu bahwa tangan kanan Tuhan pegang tanganmu. Kalau dia tidak pegang kau, masuk mau ke got. Hasil tanahmu akan berkelimpahan karena aku melindungi tanahmu terhadap serangga dan hama. Buah anggurmu akan tumbuh dengan subur. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wah kalau tumbuh dengan subur buktinya di mana? Ibu Pendeta puji Tuhan, dulu tuh persepuluhanku 100, sekarang naik 1 juta. Subur. Sekarang naik lagi Ibu Pendeta, sekarang naik. Ada lagi yang bilang puji Tuhan walaupun gajiku tidak naik karena memang perusahaan, mungkin saya sudah pensiun. Tetapi saya mengalami penyertaan Tuhan, iya. Ada banyak janji Tuhan. Makanya saudara saya mau katakan, hati-hati dengar di medsos. Bahkan itu ngomongnya. Selain daripada persepuluhan, memang dia kupas itu firman saudara karena dia belajar. Dia pengetahuan, tapi dia juga belum lahir baru. Jadi yang baik kita terima, yang tidak benar kita tolak. Makanya kita perlu bertumbuh jadi dewasa. Amin. Dia bilang, saya tidak percaya ada masa pengangkatan. Kalau kebangkitan boleh. Terus itu firman dia mau taruh di mana? Saya hanya bilang begini, tidak ada yang orang bilang bisa hilangkan ini Maleakhi. Ini Maleakhi tidak dicatat di zaman Taurat nah. Coba periksa sana. Apa ini Maleakhi dicatat di zaman Taurat? No. Maleakhi ini dicatat zaman Yesus mau datang. Makanya Yesus itu, bahkan tentang kedatangan Yesus dicatat di Yesaya. Nah oleh sebab itu saudara,
Firman Tuhan ini relevan. Jadi aturan-aturan ulu hasil janjinya apa? Di dalam Alkitab saudara kasih masuk ulu hasil janjinya apa? Kasih masuk persepuluhan janjinya apa? Berikan persembahan khusus merupakan janji iman untuk mungkin pembangunan, untuk Natal, untuk kolekte. Saudara selalu berniat untuk jadi baik. Janjinya itu ada loh. Makanya saudara memang kita perlu. Sampai kalau hati kita melekat kepada persepuluhan. Apalagi kalau Tuhan sudah memberkati sumber berkat kita. Tidak ada hama, tidak ada serangga. Sampai penghasilan kita jadi besar. Tiba-tiba, besar ini perpuluhan ya. Kita perlu tahu pekerjaan Tuhan ini saudara perlu meluas. Gereja Tuhan terus berkembang. Dulu saja saudara kita itu ibadah di garasi mobil. Mau beli gitar akustik 400.000. Kita belum bisa. Tapi ketika kita terus bertumbuh, kita diberkati, ada penghasilan, taat persepuluhan. Ya, kita bisa bayar kontrakan, kita bisa beli musik. Ya, kita bisa beli tempat ini, kita bisa renov. Ini terus Tuhan mau. Mau kenapa? Supaya lewat persepuluhan kita, lewat persembahan khusus kita, itu memberkati bangsa-bangsa. Bukan cuman bangsa, bukan cuman kota Makassar doang. Itu pun Makassar belum. Makanya kita perlu penuh kuasa supaya kita jadi saksi Yerusalem, kota, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita perlu berada di dalam Yesus. Firman untuk bangsa-bangsa, bukan untuk satu bangsa saja, Israel. Untuk bangsa-bangsa. Jadi jangan hubungkan orang Lewi, perpuluhan zaman Taurat. Beda. Tetapi perpuluhan tetap karena itu ketetapan yang harus kita lakukan. Ada amin? Tuhan memberkati kita jadi bangkit, jadi terang, perbaiki. Cara berpikir harus semakin baik. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan harus semakin baik, semakin benar. Hati kita semakin baik, mudah mengampuni. Walaupun dalam mengampuni berjuang, tapi sukses. Amin. Ada yang susah mengampuni? Saya susah. Tapi saya bisa. Jangan berpuasa hanya untuk minta mujizat terjadi. Supaya ekonomi bagus. Saya kadang berpuasa untuk saya mampu mengampuni. Karena kita manusia saudara, kalau disakiti siapa sih? Tapi kan firman Tuhan bilang, kalau kau tidak mengampuni kau bukan anak Bapa. Wait, tiap anak kalau saya bukan anak Bapa. Tapi bagaimana Bapa sama mengampuni? Oh Bapa kasihan kasihmu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Oh dilupa itu sakit hati, dilupa itu uang, dilupa itu semua. Hanya Bapa satu yang kurindukan. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Mungkin untuk kita lakukan. Kasih masuk perpuluhan sampai berdarah-darah. Mengampuni sampai luka-luka. Tapi kita mau lakukan hanya kita satu. Tapi saya percaya dia adalah Mesias untuk kita. Raja damai untuk kita. Ada amin. Makanya kalau Mazmur catat saudara di Mazmur 24. Oh dia bilang, hai pintu-pintu gerbang, hai pintu-pintu berabad-abad terbukalah. Raja damai mau datang. Jangan keraskan hatimu, biarkan Yesus masuk dalam. Robalah katakan aku mau jadi pelaku firman. Lembutkan hati kita, ampuni, lupakan. Kalau kita lihat kesalahan orang, ingat kita juga ini orang bersalah. Ada amin. Benahi cara berpikir, benahi hati dan benahi ibadah. Doa pribadi kita, ibadah kita setiap minggu, ambil perjamuan dengan iman dan aturan persembahan perbaiki. Kalau tidak Tuhan bilang kamu menipu aku. Saya percaya tidak ada kita mau jadi penipu, ada amin. Tuhan tolong kita semua. Mari bangkit sama-sama berdiri. Oh Jesus. Saudara, yang melayani bisa maju perjamuan. Saya mau kita buka hati semua. Yang sudah taat persepuluhan, saudara semakin diteguhkan. Yang belum taat, taatlah saudara.
Lakukanlah bukan supaya saudara kaya. Mulailah belajar mengasihi Tuhan dengan taat. Kalau saudara taat masih saudara menderita, bersyukurlah. Itulah penderitaan Kristus. Karena kebenaran saudara taat. Beritakanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu, kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Biarlah kita menerima anugerah. Sehingga di tahun depan apapun kegelapan, tapi janji Tuhan mengatakan dia memberkati ladang kita, hama dan segalanya dia hardik, dia singkirkan. Tapi dia buka tingkap-tingkap langit, dia mencurahkan berkat atas kita. Mari angkat hatimu dan kita berdoa. Ya kana ya syakar. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah firman jadi manusia ada di dalam kami. Yang oleh Roh-Mu adalah kuasa yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Buat kami mengerti Tuhan, untuk kami menyadari dan kami terus dalam posisi bangun dan sadar. Sehingga kami tidak tertipu dengan kondisi dan keadaan yang ada di sekitar kami yang menyebabkan kami jadi bodoh, degil, bebal. Tetapi buat kami memiliki mata hati yang terang dan pikiran yang jelas untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami terus mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga apapun di tahun depan yang masih rahasia bagi kami dan bulan depan yang ada di depan kami yang masih rahasia. Tapi satu jaminan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau menyertai kami. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Dan Engkau memegang tangan kami dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dan Engkau berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Sehingga kami menjadi orang yang berbeda dan dibedakan. Karena firman-Mu menjamin hidup kami. Engkau menjamin hidup kami. Sebab Engkau Tuhan dan juga Engkau Juru Selamat kami. Dan Engkau Juru Selamat kami dan Engkau juga Tuhan atas kami. Dan kuasa-Mu bekerja di dalam kami dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk.